akuntansi biaya. Ya, akuntansi biaya. Ini meliputi prediksi atau forecasting, ya. Disebutnya forecasting atau ramalan, ya, atau apa ya, bahasa Indonesia yang paling pas itu budgeting, ya, lebih baik ke budgeting tentang situasi sekarang yang ada, sama yang kemarin yang saya bagikan tentang Tuhan Yesus bertanya, apa sih yang kamu punya, ya, kemudian menyusun budgetnya, baru setelah itu menghitung hasilnya. Nah, sekarang kita langsung lebih pada aplikasi. Langsung nanti akan saya berikan soal-soal. Bukan soal-soal, tapi satu soal saja. Nanti Bi akan sharingkan nanti, belum sekarang. Tapi sebelumnya, kita akan sama-sama membaca ya dari kitab Roma, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka yang pada waktu ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang benar, tetapi mungkin untuk orang-orang baik ada orang yang mau berani mati. Ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkannya oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, kita dalam pelajaran kali ini, ya kita menekankan pada ayat yang ke 3 dan 4. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, satu. Ya, yang pertama ada apa? Yang pertama ada tadi apa? Kesengsaraan. Oke. Ada yang namanya masalah. Nah, masalah itu harus melalui apa? Melalui ketekunan, processing, ya. Melalui apa? Tadi ketekunan. Ketekunan itu processing. Kemudian dari ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji atau bahasa Inggrisnya perseverance. Tahan uji itu bisa diuji, bisa dikaji. Ya, bisa diuji dan bisa dikaji. Kemudian setelah tadi tahan uji itu menimbulkan lagi satu lagi, pengharapan. Artinya bisa
dieksekusi atau bisa dilaksanakan. Ya. Dan setelah dilaksanakan, ya tadi dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam kita, berarti terakhir ada hasilnya. Hasilnya adalah kalau sudah bisa dieksekusi, hasilnya adalah dalam Tuhan itu pasti baik, ya. Pasti baik, ya. Kenapa? Dikatakan di sini tadi, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi hasilnya atau hasil daripada usaha kita ketika kita membuat laporan ini, membuat laporan keuangan nanti, itu pasti baik. Ya, karena sudah meliputi berapa step tadi? 1, 2, 3, 4, 5 step tadi. 5 step. Yang pertama, kesengsaraan. Kedua, ketekunan. Ketiga, tahan uji, atau yang disebut juga perseverance, atau bisa diuji, dan bisa dikaji. Bisa diuji dan bisa dikaji. Kemudian setelah itu pengharapan itu artinya bisa dieksekusi atau bisa dilaksanakan. Karena kalau udah dilaksanakan kita nggak tahu hasilnya apa kan. Setelah dilaksanakan hasilnya kita tidak tahu, tetapi hasilnya kita tahu bahwa kita punya pengharapan dalam iman, hasilnya adalah pasti baik. Oke, sekarang B, tolong sharingkan di screen yang tadi saya WA. Ya. Saya memberikan contoh soal. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah bahan pelajaran. Nah, ini saudara-saudara semua bisa lihat, saya memberikan contoh sedikit, contoh soal ya. Ini contoh soal adalah sebuah kesengsaraan yang dihadapi oleh sebuah, saya kasih contoh, sebuah gereja. Mungkin nanti saudara akan mengalami masalah yang mirip-mirip seperti ini. Mirip-mirip seperti ini, kalau boleh masing-masing siapkan catatannya, karena ini ada menjumlah, mengurang, membagi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini kita akan mulai step by step ya. Yang pertama, dari kesengsaraan. Kesengsaraannya itu apa sih? Ya, kalau orang berpikir bahwa mendapatkan gaji itu kan bukan kesengsaraan gitu ya. Mendapatkan sesuatu itu bukan kesengsaraan, tetapi kita melihatnya adalah sebuah kesengsaraan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus bermakan, ya ditanya mau punya apa? Ya ini yang pertama. Punya apa? Ya punya apa? Kita juga nggak punya apa-apa. Di sini yang kita punya adalah ya data, cuman data. Saya kasih contoh di sini, kita bisa baca semua. Pendapatan rata-rata, kebaktian utama, artinya kebaktian minggu ya, yang dilaksanakan tiap hari Minggu, itu Rp300.000 per minggu. Ya, itu ibadah mingguan. Kemudian sekolah minggu, 25.000 per minggu. Ya, itu perkiraan rata-rata. Kemudian ibadah di luar, ya maksudnya ibadah di luar ini mulai dari persekutuan, mulai dari ibadah-ibadah ekstra, kalau ada tambah-tambahan, kemudian mulai juga ada mungkin nanti ada PA, pendalaman Alkitab, atau ada kegiatan di luar ibadah hari Minggu, ya itu persembahan terkumpul kira-kira Rp45.000 per minggu. Kemudian pendapatan rutin yang lain adalah persepuluhan. Perpuluhan yaitu 1,5 juta per bulannya. 1,5 juta rupiah per bulannya. So, ini yang kita punya. Ya, kalau ditanya, ya apa sih yang kamu punya ini? Saya punya data seperti ini. Nah, data seperti ini ya masing-masing dilakukan di tempatnya masing-masing. Nah, kalau 300.000 per minggu ibadah mingguan artinya setahun berapa?
300 dikali 52. Ada yang pakai kalkulator bisa langsung dihitung, di noteskan di message-nya bisa dituliskan aja berapa di chat kita. 300 dikali 52 itu berapa? 15.600.000 ya. Benar Iya, nggak Pak. sih? Iya, Pak. Ya, 15.600.000 rupiah. Oke. Ya, kemudian ibadah sekolah minggu 25.000 dikali 52. 52 bagi 4 13. 1.300.000 ya. Benar nggak hitungan kalkulatornya? 1.300.000 per tahun. Ya, kemudian ibadah di luar 45.000 per minggu. 45.000 dikali 52 berapa? Coba ada yang bisa? Berapa ya? 45.000 dikali 52, ada yang pakai kalkulator? Kemudian 1,5 juta dikali 12. Rp45.000 dikali 52 berapa? Ada yang udah dapat jawabannya? 2.340.000, Pak. 2.340. Oke, 1,5 juta dikali 12. 15 juta tambah 3 juta, 18 juta ya. Oke, kita kumpulkan secara total 15.600.000 tambah 1.300.000, 16.900. 16.900, 34.900, 34,9 tambah 2.340, 37.240. Oke, 37.240.000 per tahun. Oke, ya. Nah, ketika ditanya apa yang kita punya, adalah operating bukan gross profit, operating pendapatan hasil operasional ya, itu sebesar 37.240.000 per tahun. Ini belum dipotong biaya. Ya, gross-nya semua dari pendapatan kita adalah 37.240.000 per tahun. Itu yang kita punya. Oke. Nah, dari 37.240.000 per tahun ini, kita masih harus split. Nah, splitnya apa sih? Ini itu 37.240.000 per tahun ini hasil yang sangat-sangat minim. Ya, kalau dibagi 12, paling cuma 3 juta per bulan. Masih di bawah UMR. Ya. Masih di bawah UMR untuk Jawa Barat, ya, apalagi di Jakarta atau Bekasi lebih parah lagi, ya masih di bawah UMR. So, apa sih yang harus kita targetkan dari sini? Apa sih yang harus kita turuti dari perintah Tuhan dari yang 37.240.000 ini? Ya, nah kita skip dulu daripada biayanya. Nah kita punya dulu baru satu saja dulu ya. 37.240.000 ini operasi, hasil operasi kita. Hasil kegiatan kita yang kita dapat adalah 37.240.000. Nah, dari 37.240.000 ini kita punya target. Sebentar, di agak halaman 2-nya kayaknya. Ada di halaman kedua. Ini enggak, sorry bukan. Ini project-nya. Sorry, udah ada di sini. Project-nya. Nah, kita dari 37.240.000 per tahun ini, kita punya angan-angan. Kita punya project atau kita punya 4.000 orang. Ya, yang artinya yang 4.000 orang itu. Nah, apa sih angan-angan kita? Nah, angan-angan kita ini nomor 1. Peralatan ibadah 10 juta. Honor hamba Tuhan 1,5 juta per bulan. Ya, itu sudah termasuk pemain musik. Masih posisi underestimate istilahnya ya, terlalu rendah sebenarnya, tidak apa-apa. Ya, kita hanya berhitung 1,5 juta per bulan dikali 12 tadi berapa jadinya?
18 juta ya. Itu buat honor hamba Tuhan, kita akan menyediakan ini ya untuk 4.000 orang ini kira-kira gitu ya dalam firman Tuhan. Kemudian penyediaan dana PI, pekabaran Injil itu 300.000 per bulan. Ini ada target PI, saya tulis contoh PI ke Lampung Utara. Target Desember, kita berandai-andai sekarang Januari ya. Berandai-andai Januari sekarang, jadi 300.000 dikali berapa? 300.000 dikali 12 bulan artinya 3,6 juta. Kemudian dana pemuda untuk retreat Natal perkiraan 1,5 juta, ini hanya satu kali. Kemudian dana KKR akhir tahun itu 2,5 juta. Dengan total kita diberikan tantangan, ya diberikan tantangan bukan 4.000 orang, tetapi tantangan sebesar 10 tambah 18 tambah 3,6, 28 tambah 4, 32 tambah 30, 35,6. Operating fee kita tadi 37, 240.000. Operating bukan fee, operating income kita. Ya. Kemudian kita punya target 35,6. Kok lebih kecil? Gampang deh ketutup. Bentar dulu. 37,240.000 ini bruto. Ya, dari bruto ya. Ini bruto. Ya. Nah, kemudian di sini mulailah kita berpikir tentang sengsara banget kita ini kata. Ya, sengsara banget dihadapkan dengan data. Penghasilan setahun dengan proyek setahun emang masih lebih kecil proyek setahun, tapi penghasilan setahun ini belum berpikir tentang biaya. Nah, sekarang saran berikutnya adalah kita berpikir tentang biaya. Oke, biaya rutin yang kita lakukan. Ya. Nah, biaya-biaya yang rutin yang kita perlukan adalah apa tadi? Ya, honor hamba Tuhan 18 juta. Ya, dikeluarkan daripada yang nomor 2. Ya. Kemudian biaya listrik 75.000 kali 12, ada yang bisa ngitung langsung berapa? 900.000, Pak. Berapa? 900.000. 900.000. Tambah 900.000. Kemudian tambah lagi sewa ibadah 2,4 juta. 200.000 per bulan. Ya. Kemudian biaya transport 720.000. Kemudian tambahan untuk persembahan itu honor untuk hamba Tuhan itu per triwulan kita panggil hamba Tuhan dari luar ya 4 kali berarti tambah 600.000. Oke, pengeluarannya berapa? Kita hitung lagi 18 juta ditambah 900.000 ditambah 2,4 juta ditambah 720.000 ditambah 600.000. Artinya pengeluarannya sebentar 18 tambah 20,4 21,620 21 22 220. Oke. Pengeluaran rutin bulanan ya 22.220.000. Ini kesengsaraan kita. Ya, kesengsaraan kita berpikir seperti ini. Ya. Oh, cukup. Maksudnya kita punya 37 ya 240.000, pengeluaran bulanan kita cuma 20.200 ya. Oke, yang ini yang 35,6 masih ingat tadi yang 35,6 ini 18 jutanya dicoret ya karena honor hamba Tuhannya udah masuk ya. Nah, berarti tinggal berapa nih? Dikurangi 18, 35,6 kurangi 18 masih 17,6. Masih ada surplus sebesar berapa? Punya surplus sebesar hampir 5, 4,6 juta surplus dari kenyataan yang
punya di sini. Ya. Jadi dari permasalahan yang ada, ya, kita melihat bahwa kita punya surplus 4,6 juta. Ya. Di luar segala permasalahan, ini punya target, punya budgeting. Kita sudah create budgeting dari dari operasi cost kita. Tapi perlu diingat ya, dari operasi kita ini perhatian project nomor 1, penyediaan peralatan ibadah 10 juta. Nah 10 juta ini bagaimana caranya? Kalian harus berpikir, kita sama-sama harus berpikir, karena 10 juta ini harus didahulukan untuk peralatan ibadah kita. Seperti sound system, peralatan mungkin keyboard, mungkin active speaker, atau AC, atau segala macam. Ya, ini tuh harus didahulukan. Kalau tanpa peralatan ibadah ini, mungkin kita nggak bisa beroperasi. Nggak bisa beroperasi untuk mendapatkan yang 37.240 tadi. Ya berarti ini harus didahulukan, ya. Nah, punya didahulukan ini pakai apa dulu? Ya, pakai apa dulu? Nah, ini yang tadi kita mulai bertekun bagaimana mencari solusi. Ya, ini harus didahulukan. Yang harus didahulukan artinya apa? Nomor 1 dan nomor 2. 1, 10 jutanya ini harus didahulukan. Tanpa ini kita nyanyi pakai tepuk tangan doang, nggak pakai gitar dan nggak pakai segala macam. Ya. Kemudian nomor 2, berpikir kemudian honor hamba Tuhan, mau nggak mau harus dilakukan. Artinya kita akan mendahulukan sebuah pengeluaran yaitu 11,5 juta. Nah 11,5 juta tadi per bulan dapatnya berapa ya? 37, artinya kita baru dapat 37 tadi kan dibagi 12, berarti kita dapat 3 juta. Ya, sedangkan pengeluaran harus 11,5 duluan. Kita masih punya shortfall, artinya punya shortfall sekitar 7 juta rupiah. Ya, kekurangan untuk starting. Untuk startingnya kekurangan 7 juta rupiah. Nah, 7 juta rupiah ini menjadi sebuah apa buat kita? Tantangan buat kita untuk kita penuhi, harus dapat dari mana. Karena ini proyeksi 1 tahun. Sedangkan pada bulan pertama, bukan 3 juta yang kita perlukan. Tapi bulan pertama terpaksa harus 11,5 juta yang harus kita butuhkan. Secara budget, cukup dalam setahun. Tetapi secara real pas harian atau pas bulanan, itu ada kekurangan atau namanya shortfall atau namanya defisit sebesar 7 juta rupiah. Nah, seorang nanti kalian menjadi seorang pemimpin, seorang leader, ketika kalian melihat ini ada shortfall sebesar 7 juta di bulan pertama, ini tendensinya dengan laporan seperti ini akan kembali terus menurun. Bulan pertama mungkin shortfall-nya 7, bulan kedua shortfall-nya 4, bukan 4 kurangi 1,5, 5,5, dan seterusnya akhirnya shortfall-nya berubah menjadi, atau defisitnya itu berubah menjadi surplus. Di bulan keberapa? Dihitung surplusnya di bulan keberapa. Ya, surplusnya di bulan keberapa itu dihitung melalui yang kemarin saya sharing kan, harus diisi. Ya, harus diisi bulan ini berapa defisit, berapa bulan kedua defisitnya pasti berkurang dong, bukan bertambah. Ya, defisitnya berkurang, bulan ketiga defisitnya berkurang. Nah, bulan-bulan yang nanti dibikin laporannya seperti ini, enaknya sih pakai tabel ya. Tabel nanti dibuat seperti ini, ya itu dapat menentukan bahwa pas nanti kita punya target apa nih? Yang nomor 3. Kapan kita bisa PI ke Lampung Utara? Di sini disebutkan target Desember. Kalau targetnya Desember, tenang, tercukupi. Kalau targetnya bulan Juni, kita bisa berhitung tercukupi atau tidak. Targetnya makin maju ke depan,
makin kurang. Karena apa? Bulan Januari aja kita sudah pasti defisit sebesar 7 juta. Ya, coba ikuti pikiran saya nanti. Ya, nanti saya usahakan minggu depan sekali lagi saya mohon hasil daripada soal kita ini seperti apa. Ya, sekarang kalian harus oret-oret dulu di rumah, di tempat kalian masing-masing, oret-oret dulu. Ya, kapan sebenarnya nanti shortfall-nya nanti hilang atau defisitnya hilang berubah menjadi surplus. Nah, berubah menjadi surplus ini, ya, itu kita bertekun dan tahan uji. Ya, kita punya keyakinan bahwa di bulan ke-X atau di bulan ke-4 atau bulan ke-5 dengan perhitungan seperti ini, kita akan mencapai titik surplus. So, jadi kita artinya tidak perlu khawatir. Ya, buat sebagian orang perhitungan angka-angka seperti ini, ya, membuat stres. Ya, kita bilangnya langsung seperti ini. Kita nggak punya uang. Ya, orang bulan pertama aja kita minus 7 juta. Ngapain deh rencana punya acara retret pemuda, ngapain punya rencana pembelian alat musik, ngapain punya rencana untuk KKR, ngapain punya rencana untuk A, B, C, dan sampai Z. Ya, seperti itu. Tetapi bagi seorang perencana keuangan nantinya dapat menjabarkan bahwa kita punya dasar daripada iman untuk melakukan rencana-rencana yang nomor 1 sampai nomor 5 itu. Dasarnya apa? Ini hitungannya. Dan itulah yang namanya kalau kita sudah bisa ya melakukannya tadi seperti yang saya bilang, yang tadi saya bilang sudah tahan uji, ya kita keluarkan angka ini, ya. Kita bisa uji. Coba diuji. Oke, diuji. Testing selama 3 bulan benar nggak shortfall-nya? Ya, tahan uji, benar. Dikaji. Setelah itu diuji, oke, dikaji. Ternyata angkanya benar-benar menurunkan, menjelaskan bahwa defisit kita makin lama makin turun, bukan makin besar. Asal sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Ya. Kemudian ketika mulai naik defisitnya, mulai berubah jadi surplus, itu sudah bisa dieksekusi. Yang pengharapan tadi artinya pengharapan bahwa kita bisa melakukan PI ke Lampung, kita bisa melakukan retret Natal, kita bisa melakukan KKR. Ya, dananya udah cukup belum pas di bulan misalnya di bulan Juni udah mulai surplus dia naik, ya kelihatan sudah belum, tapi dengan tren yang kita buat, ya yang tiap bulan itu kita buat, itu sudah menunjukkan sesuatu bahwa kita punya pengharapan. Nah, kita punya pengharapan akan naik. Sudah kelihatan belum? Belum. Pada saat kita menuliskannya nanti, di bulan Januari, udah kelihatan uangnya atau belum? Belum. Hanya baru menunjukkan trending istilahnya. Menunjukkan trending akan naik. Tapi kita punya pengharapan akibat menunjukkan trending akan naik ini. Sesuatu bisa saja terjadi kita turun, tetapi kita tetap mempunyai dasar untuk pengujian. Ya, dasar untuk pengujian ini menjadikan teman-teman kita, menjadikan rekan-rekan kerja kita ikut punya pengharapan, ikut punya iman, ya atas dasar yang kita buat. Ya, dasar walaupun dasar pesimis yang kita buat atau dasar optimis sekalipun, ya atas dasar yang kita buat kita tahu kapan naik. Asal kita setia melakukannya, ya. Tahan uji itu sama dengan setia. Ya, tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, pengharapan di titik bulan Juni kita punya harapan bahwa bulan Desember pasti bisa tereksekusi semua rencana kita. Bahkan surplus masih mengantongi yang dari 4.000 orang itu berapa bakul kemarin? 7 bakul itu. Masih ada sisa. Ya, gambaran tentang perhitungan itu, ya perhitungan daripada apa yang Tuhan perintahkan
yang saya sampaikan di Matius kemarin itu, ketika Tuhan Yesus mendapatkan dan murid-muridnya mendapatkan tantangan 4.000 orang laki-laki saja, belum termasuk yang wanita harus dikasih makan, ya kita harus lihat ini, ya masalahnya kan dibagiin nggak langsung sekaligus 4.000 toh, nggak langsung turun kayak hujan 4.000, tetapi dibagikan mungkin per 100 orang, bagikan ke 200, ke 500, ke 700, ke 900, itu melalui proses tuh ketika membagikan ikan dan roti itu melalui proses, nggak langsung turun dari langit seperti mana, atau kayak waktu di mujizat di orang Israel ketika pergi dari Mesir, burung puyuh datang ribuan, mereka menangkapinya, enggak, ini dibagikan. Ya, murid-muridnya yang 12 orang, kalau ada 4.000, kira-kira kalau mereka melayani hanya 12 orang, itu berarti kira-kira 400 orang, 300 sampai 400 orang per murid Tuhan Yesus. Harus melayani segitu banyak, ya prosesnya seperti itu. Kalau pernah kalian menghadiri pesta, ya ngantri pastinya kan. Nah, dalam proses antrian itu akumulasi daripada makanan itulah terjadi. Ya, seperti ini juga akumulasi daripada apa yang kita punya tadi. Ya kita cuma punya angan-angan kok, rencana, fakta di lapangan. Tapi dari akumulasi lapangan tadi kita harus tahan uji. Cukup untuk bulan pertama aja enggak. Tapi kita punya keyakinan di bulan ke-7 kita sudah cukupi itu semua. Dan ketika ini mulai masuk ya ke dalam yang 4.000 orang tadi, mulai masuk 12 orang ini masuk ke dalamnya, ke persoalan yang 4.000 ini, mereka melihat apa? Mereka melihat mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat. Ya. Nah, ketika melihat mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat dalam prosesnya, ya bisa dieksekusi, pengharapannya sudah makin yakin bahwa PI bisa dilaksanakan, makin yakin bahwa pemuda untuk bisa mengadakan retret, bisa menggunakan juga KKR juga bisa dilaksanakan. Ya, itu mendorong sebuah keyakinan bagi teman-teman kita yang lain berdasarkan perhitungan kita. Berdasarkan perhitungan Tuhan Yesus juga, ya, ketika memberi makan 4.000 orang ini, dari 12 orang yang diperintahkan untuk melayani, tentunya juga saya yakin, ya kalau orang Indonesia apalagi, ya paling baik. Ya, paling baik apa? Kalau nyediain makanan, istilahnya apa namanya? Bergandengan tangan untuk saling bahu-membahu, gotong royong. Ya, gotong royong supaya 4.000 ini jam makan itu sempit atau panjang? Jam makan itu sempit. Paling cuma 1 jam. Dari 12 orang bisa melayani sampai ke 4.000 orang, baru laki-lakinya atau belum termasuk perempuannya, ya harus selesai dalam waktu 1 jam. Demikian juga ini, harus selesai dalam waktu 1 tahun. Proyeknya selesai. Punya surplus. Ya. Nah, surplusnya kalau di sini perkiraan adalah tadi kan kita akan dapatkan 37.240, ya. Keluarnya itu sekitar 35,6, ada sekitar surplus sebesar 1 juta sekian. Berdasarkan surplus 1 juta sekian ini baru tahun berikutnya lagi disusun dengan target bukan yang sama. Kalau yang pertama tadi 4.000 orang, target yang kedua mungkin 8.000 orang. Kalau kita, target yang kedua mungkin bukan 37.240 lagi. Mungkin udah 2 kali lipatnya, menjadi 74.480. 74.480 ini apa jadinya? Mungkin targetnya gaji hamba Tuhan yang naik. Ya, atau kursinya nambah. Kursinya ganti, alat musiknya ganti, dan sebagainya. Kembali lagi ke masalah yang pertama tadi. Mungkin di bulan pertama shortfall, atau yang namanya defisit. Tapi kita punya, berdasarkan pengalaman yang pertama, kita sudah tidak perlu worry. Kita sudah diuji. Kita sudah udah dicelupin gitu. Jadi udah terbiasa dicelupin, ya udah tahulah, tenang aja, nggak perlu takut.
Ketika kita sudah tidak perlu takut, itu namanya sudah muncul iman kita. Iman kita, dasar dari pengharapannya sudah terbukti, walaupun masih operasi di bidang yang masih kecil, dan terbukti sama dengan yang punya 2 talenta, menjadi 4 atau 5, jadi 10. Ya, berikutnya targetnya diperbaiki, diperbesar. Jadi, akuntansi biaya kira-kira seperti itu. Ya, ini masih hitungan simpel. Ketika nanti masuk ke dunia nyata, tentu makin ribet. Ya, kan ada biaya-biaya tidak terduga. Ada yang sakit gimana, Pak? Kita harus mencadangkan lagi untuk orang sakit. Kemudian ada yang meninggal gimana, Pak? Harus ada cadangan lagi. Ada apa lagi? Ada yang melahirkan. Bagaimana, Pak? Ada jemaat yang masih dibantu dalam usahanya. Gimana, Pak? Tapi ketika kita melakukan, menjabarkan penderitaan kita, ini penderitaan. Penderitaan kita itu apa sih? Ya, ini alat ibadah belum punya, honor hamba Tuhan gimana bayarnya? Ada target-target PI, ini. Pendapatan kita cuma segini. Itu semua diadu, tapi dilakukan, dicatat dengan teliti dan penuh transparansi. Ya, dicatat dengan teliti dan penuh transparansi, sehingga kita tahu untuk berhitung. Tahu untuk mencapai. Dan ini soalnya masih dikasih yang gampang. Bagaimana kalau 37.240.000 ini itu prediksi daripada pendapatan setahun, tiba-tiba prediksi pengeluarannya 80 juta. Nah, kita harus memasukkan juga satu buah prediksi, yaitu kenaikan pendapatan. Nah, kenaikan pendapatan itu harus dicapai dari apa? Kalau di gereja, ya cuma satu jawabannya. Kenaikan jumlah jemaat. Tidak bisa tidak. Atau jemaat ada satu tiba-tiba kaya raya. Kalau kaya raya nanti pindah gereja juga, nanti kacau juga. Ya, tapi yang paling penting adalah kenaikan jumlah jemaat. Kenaikan jumlah jemaat berbanding lurus nanti dengan jumlah pendapatan tentunya. Secara orang ekonomi menghitung, ya, kita berpikir seperti itu. Jadi harus banyak orang yang datang, ya, orang yang menjadi setia di gereja kita. Dan itu juga nanti ketika bulan pertama terlewati, bulan keduanya kita mulai namanya brainstorming lagi. Ternyata setelah kita lakukan seperti ini, ada weakness-nya, ada strong-nya, ada weak, ada strong point-nya. Strong point-nya apa? Mesti dicatat. Weakness kita di mana? Oh, kita terlalu boros ngasih, misalnya beliin makanan. Misalnya terlalu boros di listrik. Listriknya terlalu boros karena apa? Ternyata siang hari di gereja itu nyalain terus AC-nya. Padahal nggak ada orang. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi semua itu di brainstorming dalam kita meeting, di dalam kita bekerja sama dengan hamba Tuhan yang lain dalam satu gereja kita, sehingga kita khusus bagian keuangan, ya, nggak semua diajak, kita khusus bagian keuangan bisa mendapatkan data-data yang akurat untuk bisa melaksanakan sebuah proyek. Ya, untuk melaksanakan sebuah proyek ini seperti apa sih caranya? Ya, seperti apa caranya, secara berdoa atau bukan secara berlutut, tapi secara hitungan matematik seorang akunting. Ya, karena saya ngasih pelajarannya seperti itu. Ya, dan itu menjadi dasar untuk bisa berkata kepada hamba Tuhan, pemimpin kita, kalau kita bukan jadi pemimpin, kalau kita hanya jadi accounting-nya, kita bisa bilang, Pak, bisa dieksekusi, bisa dilaksanakan. Sama ketika kita melaksanakan waktu pertama sidang sinode, saya bercerita sedikit sidang sinode GKKI yang tatap muka, yang pertama di Medan dulu, di Medan, ya, kita nol dananya, tapi kita strong point-nya apa? Jumlah jemaat, jumlah pendeta, jumlah BPD, semua itu dicatat dengan baik,
sehingga kita bisa melihat, bisa dieksekusi. Ya, kita tidak takut untuk melakukan eksekusinya. Ya, dan kemudian banyak lagi sumbangan-sumbangan, ya kita tidak takut. Dan hasilnya, ya saya katakan surplus. Surplusnya itu tidak banyak, kalau nggak salah cuma 2 juta rupiah. Ya, plus sepatu dan plus tolak waktu itu. Kemudian terpaksa diadakan lagi ya sidang luar biasa. Posisinya di Bandung, pindah ke Bandung. Kita harus melakukan perhitungan lagi berapa hotel, makan ini segala macam. Kita budgetkan, adanya punyanya berapa segala macam. Potensi kita ada berapa? Ya, hasil yang kita dapat seperti apa? Dan ternyata dicukupkan lagi dan lagi-lagi dicukupkan. Ketika kita mulai, ya kita mulai waktu sidang yang di Lembang kemarin, kita mulai itu dengan 9 juta rupiah. Tagihan hotel 24,5. Untuk pertama, tentunya defisit berkurang. Tapi ketika itu harus dilaksanakan dalam 4 bulan. Bulan pertama defisit, bulan kedua, bulan ketiga, akhirnya di akhir ketutup. Ketutupnya bukan di tengah ya, yang ini. Dalam 4 bulan, ketutupnya di akhir acara. Ya, tapi kita punya frekuensi atau kita punya tahu bahwa Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Di tengah kekalutan 4.000 ini harus dikasih makan. Ya, punya potensi yang pertama adalah 12 orang murid, 5 mungkin di situ nggak dituliskan beberapa roti, ikan, dan jumlah orang-orang yang akan bahu-membahu melayani. Dari potensi tersebut, akhirnya hasilnya 7 bahu lebih. Dan itulah sebuah dasar bagi kita untuk melakukan budgeting, perencanaan. Jadi ketika di misalnya saudara yang masih muda-muda ini, oke, kita mau mau mengadakan PI kemana? Ke Flores. Berapa orang? 15 orang kita berangkat. Kalian mungkin kita semua mulai berhitung. Mungkin beberapa orang mulai kecut melihat perhitungannya. Kas gereja awal cuma 3 juta rupiah. Kebutuhan 115 juta rupiah untuk sampai ke Flores. Baru mulai kecut, gimana caranya 3 juta ke 115 ini? Split waktu, timing split. Target sampai ke Flores ada berapa bulan lagi? Apa yang kita punya dan dituliskan dengan detail, ketahuan nanti hasilnya seperti apa. Bukan cuma bicara omong kosong nanti hasilnya. Saudara sendiri, saya sendiri menikmati satu, yaitu apa? Ya, menerima pengharapan yang bukan sia-sia, tapi pengharapan yang benar-benar nyata, pengharapan yang bukan mengecewakan, tetapi benar-benar satisfying, atau benar-benar memuaskan. Nanti di rumah nih, ini kan ada lembarnya nih, coba berhitung lagi. Nah, ketika mencoba berhitung nanti ya di rumah, tambah-tambahin masalahnya. Tambah-tambahin ini, kan di sini ada pendapatan rata-rata bisa ditambahin, bisa dikurangin, ada proyek yang mau ditambahin, boleh, biaya-biaya yang diperlukan mau tambahin lagi, dan mulailah belajar untuk berhitung seperti apa yang saya terangkan barusan. Mulai belajar. Ya, nah ini belajar nanti juga masuk kepada kekenyataan. Mulai masuk kepada kekenyataan, ya, mulai pengharapan timbul, mulai pengharapan tidak mengecewakan, dan timbullah iman pada saudara-saudara untuk dapat bisa mengatakan aku tidak takut melihat tantangan yang ada di depan aku. Secara ekonomi atau secara hitungan accounting. Itu langkahnya. Seperti itu. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Kalau ada yang belum jelas, silakan.
Oke, sementara kalau belum ada yang bertanya, nanti kita kembali lagi. Oke, di closing aja screen-nya, Bi, yang bahan pelajaran 3 ini. Kembali ke yang neraca rugi laba yang waktu minggu yang lalu saya share, bisa ditampilkan kayak itu di layar. Yang minggu lalu, Bi. Bisa Pak, sebentar Pak, sedang diproses. Silakan. Oke, sambil kita menunggu, ya, seorang pengusaha, ya, dia sudah terbiasa untuk melakukan seperti ini. Jadi dia sudah tidak lagi berpikir bahwa saya nggak punya apa-apa. Kalau dijaminkan juga, misalnya dia cuma punya satu buah motor Honda Beat misalnya, dijaminkan paling cuma dapat 3,5 juta. 3,5 juta nanti jadiin modal, paling jadinya berapa lah, katanya kayak begitu. Sudah tidak lagi berpikir seperti itu karena sudah di training seperti ini. Jadi ketika modalnya cuma Honda Beat yang 3,5 juta ini, gimana sih dapatnya jadi 7? Gimana sih dapatnya bisa jadi 10,5? Gimana sih bisa dapatnya jadi 21 dan seterusnya? Ya, seperti itu. Diputarnya seperti apa? Ya ini tadi sama seperti ini tadi. Apa sih strong point kita? Apa sih weakness point kita? Bagaimana menghadapi weakness kita atau kelemahan kita? Bagaimana juga menggunakan strong point kita untuk menutupi weakness kita. Jadi dia tidak gentar. Ya kalaupun cuma punya 3,5 juta, dia tidak gentar. Tidak gentar, tapi merasa yakin karena sudah teruji, dia sudah dapat diuji dan dapat dikaji, ya, baru eksekusi. Ya, ketika butuh tambahan modal juga tentunya tampilan yang seperti ini, ya, ketika kita dapat menjawab dengan baik, ya sama seperti kata Tuhan, ya, kata Tuhan kepada orang yang diberikan talenta-talenta itu, apa yang sudah kamu lakukan, tolong jabarkan hasilnya kepada saya, sehingga yang punya 5 talenta begini Tuhan, kalau di Alkitab ceritanya cuma pendek ya, yang 5 udah jadi 10. Padahal itu kan perlu proses. Ketika pertanggungjawaban sebuah laporan keuangan nggak cuma begitu, tapi ada proses. Saya sudah buat begini caranya, sehingga saya dapat ini biayanya, ini seperti yang ditampilkan di layar, ya. Ini biayanya, ini hasilnya di akhir, sehingga si master atau si tuannya atau Tuhannya melihat bahwa yang 5 ini sudah menjadi 10. Aktiva lawan pasiva sudah menjadi 10. Ya, akhirnya, dia sanggup mengelola dengan baik, walaupun di situ mungkin ada timbul hutang. Ya, kita gedein dikit, ya. Ini aktiva lancar. Bagi aktiva lancar misalnya ini ya, dari 5 di pertama dikasih tahun 2020 mungkin dikasih 5, 2021 total aktivanya udah jadi 10. Tapi lihat ke bagian kewajiban. Nah, di sininya juga. Nah, di sini ada hutang-hutang sehingga totalnya jadi 10. Tapi seorang tuan melihat bahwa hasil operasinya ini, terutama nanti bakal dia lihat ya strukturnya ini, ya di bagian laba rugi, tahun berjalan berapa, tahun lalu berapa, ada hutang, harta dibagi hutangnya ada berapa dengan rasio tertentu, dia melihat, hei hambaku, ini kamu berprestasi. Ya. Jadi bukan kalau di Alkitab short story aja 5 jadi 10. Tapi di balik itu ada lagi ya yang lain, ya bagian yang lain. Dia melihat dari neraca saja bagaimana sih hambanya dikasih kepercayaan 5 tadi itu, bagaimana beroperasinya kelihatan.
Ya bukan simsalabim 5 jadi 10. Banyak orang mungkin berpikir gini, aku bungain ya 100%-nya. Selama 5 tahun berarti 20% per tahun, kayak gitu. Banyak orang berpikir seperti itu, tapi ini memerlukan operasi bukan yang ringan. Penjelasan yang lumayan rumit sehingga dapat melihat ya, oh si yang dikasih 5 ini cara bikinnya kayak gimana ya? Dia sampai bisa 5 jadi 10. Ya, digambarkan dengan laba rugi. Klik yang laba ruginya, Pi. Digambarkan dengan laba rugi. Laba rugi ini menggambarkan operasinya seperti apa. Si orang yang dikasih 5 talenta tadi. Dari yang 5 talenta ini ada ada masalah. Masalahnya disebut susut ini ya, penyusutan. Ya, kalau tadi laba ruginya tolong diklik, ada neraca kan di bawah itu sheet yang laba rugi. Ya, diklik. Nah, ya, betul. Nah, ini penerimaannya. Jadi kelihatan awalnya kayak gimana. Nah, ini pendapatan, konstruksi, persediaan, seperti segala macam. Nah, dilihat bahwa dia itu benar-benar bekerja. Kelihatan, bukan cuma ala kazam atau simsalabim 5 jadi 10. Kelihatan dari mana? Laporan laba rugi. Atau kalau dalam gereja atau dalam istilah ekonomi dalam sebuah unit usaha non-profit disebutnya laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan ini gimana sih processing-nya sehingga sehingga bisa jadi yang tadi 37 juta tadi nutupin yang 35 padahal pertamanya negatif, makin lama makin positif, digambarkan dengan semua seperti ini. Sehingga si Tuhan ini melihat mana neracamu yang sudah 5 jadi 10. Oke, saya lihat dulu ini dapat dari mana, linknya benar, oh sudah benar hitungan kamu tidak mengarang, ya 5 jadi 10, bagus, bagus saya kasih modal lagi, ya jadi tambah lagi 10 katanya. Ya, ditambah lagi 10, ditambah lagi 2 kali lipat lagi, artinya ada penaruhan modal di bagian, coba klik lagi yang neraca, bagian kewajiban, diklik lagi nih neracanya tadi, sheet yang sebelah kiri, neraca, yang kiri bukan penyusutan, kiri neraca, NER tulisannya, NER. Sebelah iya. Oke, bagian kewajiban. Nah, itu bagian modal. Mungkin modalnya tadi 5 talenta, ya. Modal sendiri. Bagian 3 Romawi, modal sendiri, di bagian 1 modal. Awalnya mungkin Tuhan kasih 5. Sekarang Tuhan tambahin 10. Nah, operating aktiva atau operating aset yang bisa dipakai menjadi 20. Itu yang diberikan sama Tuhan, kepercayaan. Mirip dengan bank. Dikasih percaya lebih lagi dan lebih lagi karena dilihat dari hasil operasinya, oh benar-benar bekerja dan bukan kerja yang ringan, kerja yang luar biasa efektif, efisien. Ya, di sini nanti bisa kelihatan efektif, efisien. Dari mana kelihatannya? Oh ya, dilihat dari laporan operasinya. Ya lihat berapa orang yang kerja, gajinya berapa, bisa menghasilkan ini dan segala macam. Ini baru contoh sederhana. Tapi dalam contoh yang lebih rumit, dari sebuah laporan keuangan bisa dilihat ini perusahaan main-main, atau unit usaha, atau gereja ini main-main, atau benar-benar berusaha keras. Kelihatan. Ya, di mata langsung, oh ini percaya orang, langsung dikasihkan tambahan lagi. Ya, itu. Dan demikian juga kenyataan yang kita hadapi saat ini. Kenyataan yang dihadapi saat ini, ketika gereja atau unit gereja meminta bantuan kepada asing, ya pihak asing atau gereja di luar negeri, mereka
kebanyakan yang saya hadapi adalah mereka meminta laporan keuangan internal gereja. Ketika meminta bantuan, coba mana aktivitas kamu seperti apa? Laporan kegiatanmu seperti apa? Di situ mereka bisa menilai berapa yang bisa dipercayakan kepada kita. Apakah benar permintaan ini atau abal-abal? Dan di situ bisa terlihat bahwa kita juga bertanggung jawab atas modal yang diberikan atau pinjaman atau gift yang diberikan. Jadi harus terlihat jelas, ya, harus terlihat jelas. Kebetulan saya bercerita sedikit. Salah satu gereja terbesar, ya besar lah, bukan terbesar, Anglican Church Indonesia, kebetulan mempercayakan laporan keuangannya kepada saya. Ya, mereka secara rutin harus bertanggung jawab kepada Anglican Church International di Inggris, di Eropa. Ya, dan setiap tahun saya memeriksa laporan keuangannya, kebenarannya dan segala macam untuk dilaporkan ke luar negeri. Dan demikian ketika orang luar negeri melihat, ya, saya juga memberikan statement-statement kepada pengelola Anglican Church yang notabene juga bukan orang Indonesia, orang asing yang diutus, bahwa mereka bekerja dengan baik dan bertanggung jawab dengan baik dengan apa yang diberikan dari luar, bahwa gereja ini beroperasi dengan baik di Jakarta. Dengan aset yang begitu luar biasa besar, mereka dapat mengoperasikannya. Ya, saya juga bingung dengan jumlah jemaat yang tidak lebih dari 200 orang, tapi pendapatan bersih, ya sisa hasil usaha istilahnya, bisa mencapai 2 miliar per tahun. Ya, buat saya luar biasa. Dan mereka bukan cuma begitu saja juga, bukan begitu saja, tapi juga bisa mensupport teman-teman kita juga di Indonesia yang lain. Ya, mereka mensupport dana untuk PI, dana untuk pencetakan buku, dana untuk broadcasting internet lewat penginjilan lewat internet, dan masih banyak lagi. Mereka bisa beroperasi dengan baik. Dan bukan makin kecil bantuan dari luarnya, makin hari makin dipercayakan, makin bertambah besar. Dan dasar itulah yang Yesus gambarkan kepada kita. Ya, ketika dia memberikan kepada seseorang 5, seorang yang lain 2, dan seorang yang lain 1. Ya, mampukah kita mengelolanya atau tidak? Dan kebijakannya dia, standarnya dia adalah berdasarkan laporan. Ya, laporannya apa sih? Tuhan, ini yang 5 Tuhan berikan kepada kami sudah menjadi 10. Ya, dan dia menggambarkan ya kepada tuannya bahwa ini adalah milik tuannya, bukan milik dia. Ingat, milik tuannya. Jadi ku kembalikan. Ini yang Tuhan berikan sudah jadi 10. Makanya Tuhan berkata, hai engkau hambaku yang baik. Yang 2 juga gitu. Tapi yang 1, Tuhan kok pelit amat katanya. Ngasih 1 nih. Di neraca saya tetap masih 1. Masih bagus kan? Katanya gitu. Pelit sih, jadinya saya nggak bisa bikin apa-apa. Dia bilang kayak begitu. Dan dilihat hasil kerjanya karena dipendam dalam tanah, hutang lancarnya, hutang usahanya 0, hutang pajaknya 0, ininya 0, ini 0, modal lagi di sini 1 talenta. Di bagian aktifannya kasnya 1 talenta. Laba ruginya 0, tidak ada kegiatan usaha, gaji tidak ada gitu, 0, 0, 0, 0, 0, 0 semua. Akhirnya apa? Ya kamu nggak bikin apa-apa ya. Makanya, padahal kan sebenarnya salah apa sih itu hamba yang cuma dikasih 1? Kan dikembalin 1 lagi, untung nggak hilang. Seperti itu. Tapi kelihatan dari laporan neracanya. Kelihatan nggak ngapa-ngapain. Setidaknya dia harus bekerja, berusaha. Ya, tergambar dari neracanya, tergambar dari laporan keuangannya. Walaupun cuman punyanya Rp1.000.000, tapi kelihatan dia bekerja. It might be mungkin juga rugi nanti. Tuhan mohon maaf, saya ketipu.
rugi jadinya seperti ini, tapi kelihatan bahwa bekerja, bukan dimakan tapi bekerja. Ya, seperti itu. Jadi gambaran tentang laporan-laporan keuangan yang saya sampaikan tadi itu menggambarkan banyak hal. Ya, jadi jangan berpikir, mungkin orang berpikir, aku harus window dressing-kan istilahnya, mengakali laporan keuangan dengan laporan supaya kelihatan cantik untuk dapat mendapatkan sesuatu. Ya, banyak orang berlaku demikian, tapi Tuhan Yesus meminta kita untuk apa? Jujur sejujur-jujurnya. Seperti yang saya berikan di yang pertama, harus transparansi, akurat, berdasarkan bukti. Ya, jadi kelihatan nilainya dan puas nilainya. Kalau kita berbuat jujur di laporan kita. Kalau kita nggak bekerja, ya emang tulis aja belum bekerja gitu. Ya, belum dikerjain. Emang nggak ngerjain apa-apa, ngaku aja. Nah, seperti itu. Ya, jadi intinya adalah hal-hal yang seperti tadi. Yang mungkin saudara-saudara nggak mengerti bikin neraca, nggak mengerti bikin rugi laba, tapi ketika menjabarkan sesuatu, ketika jelas, ya kan cuma tambah kurang gitu ya. Penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa, selesai. Itu saja pun sudah cukup. Ya, tapi dijabarkan dengan jelas, kelihatan bahwa saudara kita semua bekerja, niscaya pasti saya percaya sekali bahwa bukan kesengsaraan yang kita dapatkan, tapi sebuah pengharapan, sebuah iman akan berubah jadi 5 jadi 2, 5 jadi 2 lagi, 5 jadi 10, 2 jadi 4, dan 1 mungkin jadi 2. Ya, tidak bisa lagi jadi 1 jadi 1, 1 jadi 1. Tidak. Ya, itu target yang diberikan. Jadi ya, itulah gambaran tentang sebuah laporan keuangan, pengelolaan gereja, pengelolaan perusahaan. Ya, mudah-mudahan jelas bagi saudara-saudara sekalian. Mungkin karena kita online, biasanya saya lebih suka ngasih, ya, berinteraksi langsung dengan kalian, ya, dengan murid atau dengan siapa yang bertanya kepada saya anggap kalian itu adalah klien saya. Jadi jika ada masalah silakan bertanya, seperti apa solusinya gitu istilahnya, supaya enak. Ya, cuman karena kita online seperti gini dan peralatan saya di rumah tidak cukup mendukung untuk menulis-nulis, ya, seperti menulis di papan tulis, gitu. Mudah-mudahan nanti segera tercapai, peralatan bisa mendukung untuk mengajar online tapi dengan fasilitas yang cukup. Jadi kalau bertanya, ini kenapa Pak hitungannya seperti ini, kenapa seperti itu, saya bisa menjawab dengan gamblang. Nah, saya memberikan tugas nih, kan ada 1 kali lagi ya saya ya, minggu depan, ya sehari sebelum Lebaran. Oke, minggu depan. Nah, saya kan tadi udah berikan soal tuh. Bi, tolong sharekan tadi yang soal tadi. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Oke, nah yang ini, ya, kalian coba, kan saya hanya ngomong tadi ya. Sekarang saya kasih assignment. Ya, jabarkan dengan angka, perhitungan, ya, mulai bulan Januari sampai Desember. Seperti apa? Ya, cari sendiri ya, harus bisa cari sendiri. Nah, ini kan boleh kasih ujian ya, Bia? Boleh ya? Ya, nah ini semacam ujian nanti. Nah, sebelum sebelum memulai kita pelajaran yang keempat minggu depan, itu nanti Bi nanti akan menampilkan masing-masing hasil daripada perhitungan student semua, daripada siswa-siswa semua. Daripada siswa-siswa semua nanti akan ditampilkan perhitungan-perhitungannya.
Dan saya akan bertindak seperti seorang tuan, ya. Seperti seorang tuan yang mengamati, saya sudah kasih kalian ini kira-kira ya sama ya, kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan, dan hasil. Saya masing-masing sudah kasih kalian 5 talenta. Saya pengen lihat hasilnya seperti apa. Ya. Nah, soal ini dikerjakan PR buat sampai minggu depan. Seminggu. Ya. Nanti kalau penilaian nanti tentu kirimkan kepada saya hasilnya. Ya, penilaiannya saya akan share ke Bi, termasuk di dalamnya adalah komennya. Komen dari saya untuk setiap student yang hadir sekarang 28 orang ya, 28 orang. Jadi akan saya pastikan nanti 28 yang lain atau mungkin ada student yang tidak masuk atau tidak hadir pada hari ini. Ya, tolong diberitahukan, tolong kerjakan yang ini. Jadi ada penilaian tentunya akan saya sampaikan kepada sekolah hasilnya seperti apa. Ya, hasilnya seperti apa. Tapi jangan khawatirlah, tenang aja. Nanti saya kasih komen di dalam soal-soal. Nanti hasil kerja kalian dikasih nama tentunya. Setelah kami duplikatkan, satu ditembuskan kepada sekolah, satu ke saya, satu ke kalian kembali. Akan saya kasih di situ notes yang harus kalian kerjakan berikutnya. Ya, notes-nya seperti apa, penilaian merupakan penilaian untuk membangun pribadi kalian lebih tough lagi, ya, lebih smart lagi, lebih punya. Boleh tanya, Pak? Boleh. Apakah datanya dibuat sama dengan seperti file Excel yang Bapak tunjukkan tadi, Pak? Enggak usah. Hanya berupa pengamatan. Tidak semua punya kemampuan akunting, ya. Jadi sesuai pemahaman masing-masing. Ya, sesuai dengan pemahaman masing-masing sehingga saya tahu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Saya lihat di ininya. Sebentar. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Mau dituliskan. Mau langsung berbicara, silakan. Oke, ya. Kalau nggak ada, step terakhir. Ya, step terakhir yaitu performance atau sudah ke bagian daripada hasil. Ada hasil positif, ada hasil negatif. Apapun itu pasti ada hasilnya. Bahkan mungkin 0 juga, itu pun sebagai hasil. Ya, hasil itu menggambarkan kerja bisa jadi. Hasil itu juga silakan. Hasil itu juga bisa menggambarkan kemalasan kita, bisa. Hasil itu juga bisa menggambarkan sebuah masalah, iya, bisa. Jadi tidak perlu takut akan apa hasil atau performnya seperti apa, tapi yang jelas do it-nya itu yang paling perlu. Melakukannya itu yang paling perlu. Ya, melakukan. Masalah hasil itu bagaimana Tuhan ya bekerja, bagaimana tim kita bekerja. Kita bukan bekerja sendiri nantinya, ya, bukan bekerja. Saya semua kamu atur, saya atur, kamu harus nurut sama saya, kamu harus nurut. Enggak seperti itu. Tapi kita itu bekerja sebagai sebuah tim, ya,
sebagai sebuah tim sama seperti sebuah perahu layar. Ya, ketika mengembangkan layar nggak salah-salah dong mengembangkan layarnya. Layarnya harus tertuju kepada satu arah tujuan. Ya, ketika angin bertiup, ya si tiang-tiang ini sudah sanggup menahan layar-layar yang dikembangkan. Ya, nggak ada yang layarnya dibengkokin sedikit ke kiri, bengkokin sedikit ke kanan, kayak gitu nggak. Tapi menuju satu tujuan, itu tujuannya kita apa? Ya, jadi digambarkan seperti sebuah perahu. Ada nahkodanya, ada ABK-nya juga di dalam. Ya, tim sebagai sebuah tim juga itu harus sama-sama bekerja sama ke tujuannya. Ya, jadi bukan akhirnya saling menjatuhkan, enggak, tapi dari hal-hal yang nanti laporan keuangan yang disajikan oleh saudara-saudara sekalian nanti, ya sedikitnya kita bisa menilai diri kita sendiri sudah sampai di mana. Sanggupkah kita bekerja sebagai sebuah tim? Atau kita hanya sanggup bekerja sendiri? Atau kita tidak sanggup untuk berbuat apa-apa? Ya istilahnya faithless. Ya tapi saya percaya semua kita di sini kita sudah belajar firman Tuhan, tidak ada yang berkata saya tidak sanggup berbuat apa-apa. Tapi ketika kita mau, kita sanggup untuk berbuat. Sama ketika murid-murid Tuhan Yesus, bukan orang berpendidikan, kebanyakan nelayan, tapi mereka harus belajar selama 3,5 tahun saja untuk bisa mengikuti Yesus dan bisa menuliskan Injil ini kepada kita. Ya, bagaimana menceritakannya kembali, bagaimana beroperasi, ya itu diberikan, kemampuan itu diberikan oleh Allah. Dan ketika berbicara sebagai hasil, ya ingat hasil ini akan berupa, ya kalau sukses itu sebentar, maaf. Berupa apa? Kita baca satu ayat dari Roma pasal 5 tadi, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang sudah diperdamaikannya pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Satu kata adalah ketika hasilnya ada, transparansi jelas segala macam, kita percaya bahwa semua orang akan menerima hasilnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tanpa ada tuduhan, oh kamu ngarang angkanya, oh kamu korupsi, oh kamu biarkan sini ngambil uang, oh banyak perdebatan dalam organisasi. Ya, tetapi kalau kita menjelaskannya secara gamblang, ya Kristus melahirkan sebuah perdamaian, melahirkan sebuah pendamaian bagi saudara-saudara kita pun yang berseteru. Ya ketika melihat, ya malah timbul belas kasihan ketika kita melihat ada bantuan untuk A, ada bantuan untuk si B, ya. Or saudara-saudara lain bukannya iri nantinya ketika melihat performance, melainkan penuh sukacita. Ternyata gereja membantu orang. Dan kalau mau dibantu, silahkan. Mungkin sebenarnya seperti itu. Jadi tidak ada kata pilih kasih, segala macam nanti itu ada. Segala macamnya. Cuman dengan laporan yang transparansi dan akurat, kita tenang. Ya, tenang, tidak perlu takut. Semua ada jalannya, semua ada alurnya. Kemana angka itu diambil, dicari. Ya, seperti itu. Jadi ya hasilnya emang benar-benar damai, enak, sukacita. Ya, bukan ada mengkerut orang selesai pelaporan akhir tahun, murung, tapi benar-benar terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah melaporkan kegiatan selama 1 tahun kita sudah perform demikian baik, walaupun misalnya masih defisit, tapi sudah perform begitu baik. Ya target-target kita masih besar, makin besar malah seperti itu, tapi Tuhan bisa perlihatkan kepada saudara-saudara yang melihat laporan keuangan yang saudara buat adalah benar-benar Tuhan bekerja. Ya,
Dari cuman 5 ketul roti 2 ekor ikan, 4.000 orang bisa makan, laki-laki, belum termasuk anak-anak, itu terlihat dari laporan keuangan yang saudara buatkan. Ya, artinya seperti itu. Terlihat dengan gamblang jelas, mau klik yang mana, mau lihat pertanggungjawabannya bidang yang mana, kelihatan dengan jelas. Jadi aman dari tuduhan, ya. Karena kalau iblis ya gitu, salah tuh yang ini gini, langsung menyerang ya. Sedikit aja kelemahan kita ada timbul, langsung diserang. Ya, tapi ya dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, ya inilah. Ya, ketika kita menggambarkannya, mampu melakukannya dengan lugas, jelas, dan tepat, udah tenang. Nggak perlu lagi kita khawatir tentang serangan-serangan. Lain cerita kalau kita hide, kita sembunyikan. Wah itu ya ampun. Ya, tapi karena kita anak-anak terang, ya kita harus terang benderang. Ya, untuk melaporkan kegiatan usaha kita, kegiatan operasi daripada gereja kita. Jadi, so don't be afraid. Nggak usah takut. Kita anak terang nggak perlu takut. Ya, taruh, nyatakan, transparan. Ya, dan Tuhan akan membuat bukan menjadi lebih gelap, tapi menjadi lebih terang. Enak kalau udah terang, gitu ya, nyaman untuk melangkah. Ya, nggak akan kesandung. Kalau lampunya redup, ya makin redup lampunya, makin gelap, makin gampang kesandung. Semakin lampunya terang, makin cepat jalannya, ya kan? Mencapai tujuan makin kencang dong, lampunya semakin terang. Benar? Ya, kalau lampunya semakin gelap, makin banyak jatuh-jatuhnya. Makanya lampunya bikin terang aja, bikin terang supaya cepat sampai tujuan tanpa tersandung. Dan itu berkat Tuhan, lihatlah, ya pasti berlipat kali ganda. Ya, cerita-cerita sedikit, kita masih punya waktu sedikit, ya, tentang sidang-sidang kita kemarin, sidang-sidang yang saya ketuai, kemudian juga saya juga sebagai bendahara umum, saya juga sebagai wakil bendahara umum juga, ya saya melihat gitu ya, melihat bahwa banyak hal, contoh, ya ada banyak hal yang misalnya kok ada sumbangan sih buat orang ini gitu ya. Kenapa orang ini disumbang? Sebenarnya dalam kacamata kita ada yang lebih butuh sebenarnya daripada yang ini. Kenapa nggak dikasih ke yang lebih butuh misalnya seperti itu. Nah, satu hal juga kita mesti taat sama pimpinan. Ya taat sama pimpinan kita siapa? Tentunya taat sama pimpinan bukan cuma lisan, jangan cuma lisan. Ya, tapi dengan tertulis pada surat perintah bahwa keluarkan dana untuk ini sejumlah segini. Jadi nggak bilang nanti itu kenapa ada dana buat ini. Oh itu atas perintah Bapak Ketua begini. Ya gitu. Terus nanti Pak Ketuanya bilang enggak, saya nggak ada ngomong seperti itu. Enggak, kan ada. Makanya dibilang dari terang benderang. Ya tercatat, tertulis. Ya SPK namanya, surat perintah kerja, ya eksekusi lapangan. Nah itu jauh lebih baik. Ada kwitansi, tanda terima, bukti transfer, seperti itu. Ya, nah jadi enak, nyaman. Dan ketika melihat hasilnya, orang juga melihat, aduh enak melihat. Ya, kadang ada orang cenderung nanti lihat cuman pengen tahu plus atau minus. Ya hasilnya surplus atau defisit, cuman pengen tahu itu aja. Kerja dalam Tuhan, nanti saudara-saudara bisa menggambarkan. Kerja dalam Tuhan bukan mengenai surplus atau untung saja. Tapi kerja dalam Tuhan menggambarkan sebuah operasi. Sebuah gambaran tentang kerja. Ya, mau surplus, mau minus, tapi itu menggambarkan sebuah kerja dan bagaimana kita bekerja di situ untuk mendapatkan hasil. Walaupun mungkin hasilnya masih negatif, kita masih bisa berkata atau kita masih bisa berkata mengenai tentang pengharapan. Kita masih punya hitungan, kita bakal positif. Kita masih harus melakukan A, B, C, dan D. Itulah yang diharapkan penjabaran daripada seorang bendahara dalam melakukan pengelolaan finansial
di gereja. Sehingga apa yang kita ngomongkan bukan cuma asal ngecap, tapi berdasarkan proof, bukti. Kita masih bisa kok kayak begini. Sekarang kita mengelola 40 jutaan rupiah doang. Ya, tidak lama lagi kita bisa mengelola sampai ke 40 miliar. Seperti itu. Tapi harus bisa dipercaya toh. Ya, Tuhan sendiri bilang sama kita, setia melakukan perkara yang kecil, maka akan kuberikan kepadamu perkara-perkara yang jauh lebih besar. Nah itu. Ya. So failure yang seperti kayak saya bilang ya, failure ini artinya bukan jangan dianggap sebagai kesalahan ya biarin aja, enggak. Ya, tapi Tuhan sudah gambarkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Ya, makanya dia kasih contoh kepada kita, ada benih yang jatuh di batu, semak belukar, dan di tanah yang subur. Tapi tetap di tanah yang subur itu menutupi kerugian yang jatuh di semak belukar dan yang tanah yang berbatu-batu atau tanah yang tipis. Ya, jadi jangan takut. Ya, sepanjang kita terang benderang, ya nggak perlu takut tersandung karena kelihatan batu sandungannya di depan. Ya, jadi jangan takut. Jadi itu penjelasan dari saya, kita jauh lebih cepat belajar selama setengah jam ini, enak ya, karena udah nanti kalau di tengah jalan selama 1 minggu ini kalian punya pertanyaan, jangan direct WA ke saya, tapi WA aja ke Bi, nanti Bi silahkan kalau pertanyaannya krusial ya akan saya kasih tahu, nanti tinggal di forward oleh Bi ke masing-masing kalian semua. Seperti itu. Ya krusial, Pak ini saya nggak mengerti yang di sini, yang di sini, yang di sini. Kayak begitu, yang jelas lakukan dulu. Ya, move forward dulu, lakukan dulu, jangan takut. Ya, maju. Ya, jangan nanti ngadepin masalah, itu udah ngomel duluan kayak murid-murid Tuhan Yesus gitu kan. Usir aja nih orang gitu kan, istilahnya yang 4.000 orang itu kan. Ini masalah terlalu besar, aku nggak mau. Sama orang lain aja, jangan kayak gitu. Kalian semua pasti bisa. Yakin pasti bisa, bukan dengan kemampuan kalian, tapi berdasarkan karena hikmat Tuhanlah yang menuntun kalian. Terima kasih saudara-saudaraku, bisa melakukan tugasnya ya. Amin. Ya, sampai di sini saja dulu hari ini. Bi, silakan take over. Baik, sekian untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pastor Imanto Ketaran untuk materi perkuliahan malam hari ini. Kemudian minggu depan akan ada pertemuan terakhir sekaligus untuk ujian. Dan jangan lupa tadi tugasnya yang sudah diberikan, deadline-nya minggu depan pada pertemuan keempat, dikumpulkan kepada dosen, kepada Pastor Imanto Ketaran. Kemudian sebelum kita menutup, seperti biasa kita akan mengambil foto terlebih dahulu. Boleh yang bisa membuka kamera, silakan dibuka kameranya masing-masing. Recording in progress. Oke, semuanya sudah buka kamera ya. Kita akan mengambil gambar dulu untuk yang pertama. Sebentar. Saya tunggu dulu semua terbuka. Satu lagi, sebentar ya.
Masih satu lagi belum terbuka. Baik, semuanya boleh lihat ke kamera. Saya akan hitung 1, 2, 3. Oke, kita ambil sekali lagi ya. Kita mau ambil gambar sekali lagi. Bentar, sedikit bermasalah jaringan. Oke. Siap. 1. Wait. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita menutup, akan ada pengumuman sebentar dari staf administrasi. Shalom, terima kasih untuk Pastor Imanto Ketaran yang sudah mengajar pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman perihal administrasi. Untuk setiap mahasiswa yang ingin melakukan pembayaran administrasi dari mata kuliah pertama hingga mata kuliah ke-6, bisa langsung menghubungi saya, Elizabeth. Nomornya ada di nomor WhatsApp, di grup WhatsApp Live Spring Bible College. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan menutup